لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kali ini Asepso alhamdulillah bisa membarengi kegiatan praktek calon jemaah haji di KBIH Mambaul Huda dalam praktek lapangan, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Yuk kita ikuti perjalanan praktek para calon jemaah haji ini. Nah, pada kesempatan ini pembimbing sekaligus ketua KBIH Mambaul Huda Bapak Kiai Haji Eros Suryadiningrat Esos telah memberikan arahan-arahan supaya semua jemaah haji ini, ceritanya jemaah haji berada di Makkah, masih di maktab atau di hotel, dan melakukan niat haji labbaik Allahumma hajjat yang dibacakan bersama dengan hati oleh para jemaah masing-masing. Dan selanjutnya yaitu untuk melaksanakan wukuf, beriring-iringan para calon jemaah haji, dan ceritanya ini sudah memasuki area Arafah dan masuk ke dalam tenda dan diberi pengarahan oleh pembimbing bahwasanya wukuf adalah diam sejenak di padang Arafah antara zuhur tanggal 9 Zulhijjah dan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang paling utama dan merupakan puncak ibadah. Al-Hajju Arafah, paman adroka lailata jam'in faqad adrokal hajj. Haji itu hadir di Arafah. Barang siapa yang hadir atau datang pada malam hari jamak 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia masih mendapat haji. Di dalam wukuf itu adalah khutbah imam sebelum sholat duhur dan asar jamaah takdim. Kemudian menyelenggarakan wukuf setelah sholat, menghadap kiblat dalam keadaan bersih dan menutup aurat, berbuka dan jangan berpuasa di Arafah, memperbanyak dzikir, doa, dan membaca Al-Quran dengan khusyuk, memusatkan pikiran, perasaan, dan kemauan, hudurul qalbi. Itu sunat-sunat wukuf. Dan sekarang setelah wukuf di Arafah, setelah melaksanakan khutbah wukuf, kemudian sholat jamaah zuhur dan asar, kemudian dikosor, kemudian berangkat lagi menuju ke Muzdalifah. Dan ceritanya ini sudah nyampe di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Pengertian mabit di Muzdalifah ialah diam sejenak di Muzdalifah setelah tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Sunat-sunat mabit di Muzdalifah: 1. Sholat jamaah takhir, qashar, maghrib dan isya bagi yang belum melaksanakan di Arafah. Kalau yang sudah melaksanakan di Arafah, ya sudah, tidak sholat lagi. Kemudian zikir, doa, dan taqarrub kepada Allah.
dan mengambil batu kerikil 7 buah untuk melontar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, dan boleh juga mengambil 70 butir batu kerikil. Jadi di sini kita mengambil batu kerikil sebanyak 70 butir batu kerikil. Dan informasi pada saat ini yaitu tidak lagi memungut batu kerikil di Muzdalifah, tetapi akan dibagikan oleh pemerintah kepada jemaah haji sebanyak 70 butir per orang. Alhamdulillah. Ya Allah, kami terima undanganmu. Ya Rabb, kami datang menuju kepadamu ya Allah. Dan setelah selesai kayaknya dan naik lagi ke mobilnya masing-masing untuk menuju ke Mina. Di Mina mabit, yaitu diam di Mina lebih dari setengah malam pada malam hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11 dan 12 bagi yang nafar awal, dan sampai tanggal 13 Zulhijjah bagi yang nafar sani. Tempat mabit ialah wilayah Mina seluruhnya, termasuk Haratul Lisan dan daerah yang masuk dalam batas perluasan hukum mabit, itu yang sekarang disebut dengan Mina Jadid. Mabit diam di ini ceritanya sudah nyampe di Mina, yaitu di tenda ya, di tenda, dan diberi arahan oleh pembimbing pada saat praktek lapangan ini. Pertama Kiai Haji Eros Suryadi Ningrat SPD, kemudian Dr. Andes Kiai Haji Ijam Jamhari, kemudian Bapak Kiai Haji Muh Irsyad Nawawi, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Asep Solihin, dan Bapak Dr. Eman Sulaiman MAG. Masih diberi pengarahan-pengarahan apa yang harus dilakukan di Mina. Kemudian memberi pengarahan cara melontar jumroh. Pengertian melontar jumroh ialah melontar batu kerikil ke marma atau masuk ke lubang sumur. Jadi kalau kita melempar batu kerikil dilemparkan ke sumur atau ada sana ada tubuh ya, kemudian terpental keluar sumur, tidak masuk ke sumur, itu tidak sah. Jadi kita melontar itu harus masuk ke dalam sumur. Nah, ini para jemaah, calon jemaah haji itu sedang menuju ke tempat jamarot atau tempat jumroh yang dibimbing oleh Bapak Kiai Muh Irsyad Nawawi. Sambil bawa bendera, itu ciri supaya kita mengetahui, karena dari Mina ke tempat jamarot itu dari tenda itu atau dari maktab itu sekitar 6 kilo dan melalui terowongan muasim. Nah, ini sedang diberi pengarahan, sudah di tempat
Jamarot atau di tempat ini. Dan pada hari yang pertama, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, itu melontar melontar Jumratul Aqobah, hanya satu sumur. Syarat melontar jumroh harus ada tujuan melontar, yaitu marma, sumur. Jadi kita harus masuk ke sumur. Harus ada gerakan melontar, jadi tangannya diangkat, kemudian melempar dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar, Rojmal bisayatin waridor rahman, atau cukup dengan Bismillahi Allahu Akbar, lempar. Setiap lemparan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian yang sudah berdoa menghadap kiblat, kemudian tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, itu tahallul awal. Cara melontar jumroh itu tidak boleh 7 butir satu kali lemparan ke dalam sumur, tidak boleh. Harus satu-satu mengangkat tangan kalau laki-laki, kemudian ada gerakan melempar. Diharapkan nanti itu kalau di sana di tempat Jamarot setelah melempar jumroh Aqobah, kemudian berkumpul lagi untuk berdoa, kemudian nanti tahallul awal, kemudian belok kanan, dan ini kembali ke Mina. Dan tanggal 11 untuk melakukan jumroh, bukan jumroh Aqobah saja, tetapi 3 sumur, 3 jam jumroh itu harus dilempar. Nah, ini sedang di pengarahan bahwasanya pada tanggal 11 itu yang dilempar jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Waktu afdol atau utama ba'da zawal, setelah tergelincir matahari tiap hari tasyrik tanggal 11, 12 Zulhijjah bagi yang nafar awal, dan tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang atau bagi jamaah haji nafar sani. Waktu ikhtiar atau boleh memilih itu sore hari sampai malam hari. Waktu zawaj, waktu yang diperbolehkan dimulai dari terbit fajar hari yang bersangkutan. Catatan untuk menjaga keselamatan bagi jamaah agar menghindari waktu afdol, karena waktu tersebut sangat berisiko, sangat berbahaya, berdesak-desakan banyak sekali dari tiap-tiap penjuru dunia. Maka usahakan melontar sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama atau PPIH ya, yang berada di Saudi, yang sudah koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dan sebaiknya selalu berombongan, tidak masing-masing atau hanya suami istri saja melontar, tidak. Jadi harus berombongan. Bagi yang tidak mampu bisa mewakilkan melontar jumroh. Jadi melontar jumroh dapat diwakilkan kepada orang lain dengan syarat ada uzur yang diperkirakan hingga berakhirnya waktu melontar. Kemudian yang kedua, mewakilkan kepada wakil setiap hari ba'da zawal. Jadi tidak mewakilkan satu kali untuk 3 hari, tidak, setiap hari. Kalau misalnya sekarang hari tanggal 10 nggak bisa waktu jumroh Aqobah, mewakilkan ya. Kemudian tanggal 11-nya masih juga
uzur, nggak bisa jalan atau gimana, sakit dan sebagainya, bisa mewakilkan kepada yang lainnya, kepada yang mampu. Kemudian pada tanggal 12-nya juga sama, jadi tidak mewakilkan 3 hari tidak. Siapa tahu Pan, kalau kita mewakilkan kepada seseorang 3 hari, besoknya kita sembuh, bisa menjalankan jumroh sendiri. Terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua ya Allah. Ya Karim, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Dan sekarang ini pada tanggal 13, karena ini jemaah haji atau calon jemaah haji yang dibimbing di KBM Memburuda diarahkan napar sani. Napar sani berarti tanggal 13 ini sama melempar jumroh ula, wusto, dan akobah. Kemudian setelah itu selesai dan nanti kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul sani. Tahallul awal yang tadi pada tanggal 10 Zulhijjah setelah jumroh akobah, itu keadaan seseorang yang bebas dari larangan ihram kecuali melakukan hubungan suami istri setelah melaksanakan 2 dari 3 amalan, yakni melontar jumroh akobah, memotong, mencukur rambut, dan tawaf ifadah berikut sa'inya bila belum dilaksanakan. Itu. Nah, ini jamaah sedang diberi pengarahan oleh Bapak Kiai Haji di jam-jam hari. Tahallul atau mencukur atau menggunting rambut, menurut mazhab Syafi'i, mencukur atau menggunting rambut termasuk rukun haji. Bagi wanita boleh menggunting 3 helai saja, minimal sepanjang 1 jari. Bagi laki-laki sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mencukur mundur rambutnya dan diikuti oleh para sahabat, sedang sebagian sahabat lainnya hanya menggunting saja. Kemudian yang ketiga, mencukur atau menggunting rambut boleh dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Bagi yang tidak punya rambut kepala, disunatkan melekatkan pisau cukur dan menggunakannya pada bagian kepala. Nah, sekarang para jamaah haji telah melakukan tadi mabit dan jumroh di Jamarot. Sekarang menaiki lagi kendaraannya masing-masing untuk menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul sani di Masjidil Haram. Kita ikuti. Nah, kita telah sampai di Mekah dan telah sampai juga di Masjidil Haram. Sekarang sedang diberi pengertian arahan dari pembimbing Kiai Moh Irsyad Nawawi kepada jamaah
tentang pelaksanaan tawaf. Pengertian tawaf ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, atau Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi 7 putaran, Ka'bahnya di sebelah kiri kita. Dimulai dan berakhir dari arah sejajar Hajar Aswad dan merupakan rukun haji dan umroh. Jadi tawaf itu merupakan rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu. Ini sedang berputar. Kemudian di sana ada Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Solihin di Rukun Yamani memberikan arahan bahwasanya di Rukun Yamani melakukan istilam atau melakukan melambaikan tangan ke arah Rukun Yamani dan tidak dikecup. Tidak cukup satu kali melambaikan tangan, kami membaca Bismillahi Allahu Akbar, dan terus dari Rukun Yamani membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai kepada rukun Hajar Aswad. Dan di Hajar Aswad kita melakukan istilam atau melambaikan tangan, mengangkat tangan sambil menoleh ke Hajar Aswad, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dikecup. Bismillahi Allahu Akbar, dikecup. Bismillahi Allahu Akbar, dikecup. Jadi 3 kali. Kemudian setelah itu mengelilingi Ka'bah lagi, membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus membaca itu, atau bisa para jamaah membuka buku panduan yang diberikan oleh panitia haji. Itu terus bermula tawaf itu yaitu dari Hajar Aswad dan mengelilingi Ka'bah sampai Hajar Aswad itu 1 putaran. Jadi dari Hajar Aswad start, kemudian mengelilingi melewati Rukun Yamani, terus Hajar Aswad lagi, itu 1 putaran. Terus begitu terus sampai 7 kali putaran. Sampaikan selawat dan salam cinta kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Perlu diketahui pula bahwasanya tawaf itu ada macam-macamnya. Pertama ada tawaf kudum, yaitu tawaf sunnah sebagai penghormatan pada Baitullah bagi orang yang melaksanakan haji ifrad atau haji qiran. Sedangkan bagi orang yang haji tamattu, ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram langsung melakukan tawaf umroh. Nah, tawaf umrohnya itu adalah rukun umroh. Orang yang telah melakukan tawaf umroh berarti ia telah melakukan tawaf kudum, karena di dalamnya telah mencakup makna tawaf kudum. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan tawaf rukun haji yang apabila ditinggalkan tidak sah hajinya. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf pamitan yang wajib dilakukan oleh orang yang akan meninggalkan kota Mekah, di mana tawaf wada ini karena merupakan ucapan selamat tinggal pada Ka'bah atau Baitullah. Kemudian yang terakhir yaitu tawaf sunat, yaitu tawaf yang dilakukan setiap saat tanpa pakaian ihram dan tanpa sa'i, serta bukan rangkaian haji atau umroh.
dilakukan setiap kali masuk Masjidil Haram sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Nah, syarat-syarat tawaf, semua jenis tawaf dalam pelaksanaannya disyaratkan hal-hal sebagai berikut, yaitu suci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Menutup aurat dilakukan di dalam Masjidil Haram, dimulai dan berakhir di Hajar Aswad, dan yakin dilaksanakan 7 kali putaran. Ketika tawaf, hendaklah Ka'bah terletak di sebelah kiri orang yang tawaf, berjalan ke depan, tidak mundur atau tidak miring. Tawaf dilakukan secara berturut-turut kecuali ada sebab, misalnya batal wudunya. Ia boleh pergi berwudu dahulu walaupun lama, setelah wudu kemudian meneruskan tawafnya, atau karena dilaksanakannya sholat fardu, atau karena uzur fisiknya boleh beristirahat dulu. Untuk tawaf sunat harus diawali dengan niat tawaf. Adapun tawaf rukun dan tawaf kudum tidak diperlukan niat karena sudah termasuk kepada niat berhaji atau niat umroh. Di dalam tawaf itu ada sunat-sunatnya. Yang pertama, menghadap Hajar Aswad dengan sepenuh badan akan memulai tawaf. Kalau tidak mungkin cukup memalingkan mukanya saja, mengangkat tangan dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil mengecup tangan. Itu sunatnya. Kemudian ittiba, yaitu menggepit kain ihram di ketiak kanan dan menyelendangkan ujungnya di atas bahu kiri. Kemudian lari-lari kecil romal pada 3 putaran pertama dengan menggerakkan bahu dan memperkecil langkah. Kemudian yang keempat, istilam, mengusap rukun yamani. Kalau tidak mungkin cukup dengan melambaikan tangan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup. Kemudian yang kelima, membaca doa tawaf pada setiap putaran. Silakan itu dibaca di buku panduan, itu ada. Kalau misalnya tidak baca itu, bisa juga membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus begitu. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah selesai tawaf, atau di tempat lain dengan tata cara menurut sunnah yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Dan yang terakhir yaitu khusyuk, dilakukan dengan khusyuk. Kita kembali ke jamaah yang sedang melakukan praktek tawaf. Pembimbing terus mengarahkan para jamaah ini setelah selesai sholat, mereka mau melaksanakan sholat sunat tawaf yang tadi disampaikan, sholat sunat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, barangkali kalau di sini ini makom Ibrahimnya adalah kursi itu ya, jadi di belakang makom Ibrahim atau di tempat lain. Artinya karena penuh berdesakan, kita harus memilih dulu tempat yang aman, terus ke belakang gitu. Kalau sudah sinyalir aman, silakan untuk melaksanakan sholat sunat tawaf itu. Dan ini masih dalam peragaan hendak melakukan sholat sunat, karena tadi di sana itu
ramai sekali oleh orang yang sedang tawaf, jadi diarahkan terus ke belakang, tetapi mengarah atau sejajar dengan makam Ibrahim. Tiru keutamaan jam-jam 1 ilmu manfaat, 2 rezeki yang banyak anu kabeh sangat. Mata sinemen ngadu anak kita mulai bismillah. Doa dari bismillah doa. Nah, mangga kurang tadi. Nah, itu dan pada saat ini mereka telah melaksanakan sholat sholat sunat tawaf, kemudian diarahkan sekarang ke tempat sa'i, ke masai untuk melaksanakan sa'i. Ini masih dikasih pengertian, dikasih arahan. Jadi hasil daripada tiap-tiap kali pertemuan itu dipraktekkan di dalam praktek lapangan ini. Perlu diketahui bahwasannya di KBI Hamambol Huda itu praktek dilaksanakan 1 kali pertemuan, terus pertemuan yang keduanya praktek, terus pertemuan praktek, agar lebih melekat kepada jamaah yang dibimbingnya. Nah, sekarang sedang dilakukan pengarahan bagaimana cara sa'i oleh pembimbing Bapak Dr. Anas Haji Asep Solihin. Sa'i antara Sofa dan Marwah. Pengertian sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali perjalanan, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali perjalanan. Begitu juga sebaliknya, dari Marwah ke Sofa 1 kali perjalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sa'i termasuk rukun haji dan umroh. Sa'i hanya dilaksanakan setelah tawaf rukun untuk umroh atau untuk haji. Sa'i tidak dilaksanakan untuk tawaf sunat. Ini masih sudah dimulai dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Syarat-syarat sa'i dilakukan setelah tawaf rukun, dimulai di Bukit Sofa dan diakhiri di Marwah, dan yakin 7 kali perjalanan dilakukan di tempat sa'i atau tempat mas'ah, yaitu jalan yang terbentang di antara Bukit Sofa dan Marwah. Jaraknya kurang lebih 420 meter dari Sofa ke Marwah, atau sebaliknya dari Marwah ke Sofa. Dan jarak antara 2 pilar hijau itu sekitar 60 meter. Adapun sunah-sunah sa'i, yaitu zikir, doa, Sofa dan Marwah. Kemudian yang kedua, lari-lari kecil, romal, antara 2 pilar hijau hanya disunatkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Sedangkan bagi wanita tidak disunatkan lari-lari kecil. Maka apabila sa'i telah dilaksanakan, telah selesai, selanjutnya yaitu tahallul sani, yaitu tahallul yang kedua untuk menghalalkan seluruh perintah atau seluruh larangan
ihram. Nah, demikianlah saya membarengi KBIH Mambaul Huda dalam pelaksanaan praktek lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.